Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat kasih yang dalam Tuhan itu nyata sebelum kami Tuhan. Kita bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedikitpun. Selalu ada buat kehidupan kami Tuhan. Kalau boleh pada pagi yang indah ini Tuhan, memberikan kesempatan untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Serahkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa menyembah sucikan puskan layakkan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, we know always be you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be
ada di dalam sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih karunia-Mu di mana Kau izinkan kami akan mengikuti GBD Sejahtera boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami
Yesus, tiba saatnya kami akan memberi persembahan yang awalnya juga daripada Engkau Tuhan. Kuduskan, sucikan tangan-tangan kami Tuhan, supaya kami memberi dengan sukacita karena memberi dengan sukacita untuk berkenan di hadapan Engkau. Kami bawa benda-benda yang mati ini ke benda yang hidup, kau ubah menjadi benda yang hidup untuk kepuasan pekerjaan Tuhan lewat GPDI Sejahtera. Terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu yang heran ajaib dan luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ataskan doa ini dan kami siap memberi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ingatkan kembali kepada teman-teman yang ada di rumah untuk bisa memberikan persembahannya melalui transfer ke rekening Bapak Gembala. Kiranya persembahan kita semakin memperlebar kerajaan Allah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menegur, mengajar kita, mendewasakan kita, memenuhi segala kebutuhan apa yang kita inginkan. Pada firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang berat Tuhan berikan kelegaan, sedang mempunyai masalah Tuhan berikan jalan keluar. Haleluya. Kita akan tutup pujian. Aku percaya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan dahsyat, perbuatan ajaib lagi kerja
aku tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menyagamu. Dia mendengarkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu Seumur hidupku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Saya serahkan Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapa, kami bangga Tuhan, Engkau pelihara hidup kami. Kau sangat sempurna memberkati kami. Jika pagi hari ini kami ada di ruangan ini Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Terlebih tubuh jiwa roh kami sebentar untuk meresponi, mendengarkan sabda Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kami, sumber kemenangan kami, dan sumber segala yang kami butuhkan. Roh Kudus, ambil-alih pemberitaan firman Tuhan yang Allah izinkan keluar dari bibir lidah hamba-Mu. Urapi dengan istimewa sehingga hamba-Mu diberkati, semua kami diberkati, sidang jemaatku yang ada di rumah-rumah mereka semua diberkati, pemirsa semua diberkati, karena nama Yesus berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Maka segala berkat akan tercurah lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Segala roh dalam bentuk apapun yang bukan dari Engkau, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Enyahkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siapkan hati kami untuk menerima firman yang luar biasa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita katakan amin. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Ruangan ini dan yang ada di rumah-rumah dan pemirsa, kami percaya firman Tuhan akan memberkati saya dan saudara sekalian. Maka kita akan buka di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya lebih dulu, baru saudara sekalian. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Baik, saya lebih dulu, baru saudara sekalian, nanti 39 kita bersama-sama. Begini firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan pandangannya sendiri, tetapi yang menyayangkan banyak kita semua. Bagaimana kami tidak menyayangkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama manusia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang mati, bahkan lebih lagi, yang juga hidup di sebelah kanan Allah, yang maha menjadi bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Bersama-sama dua ya. Atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sangat sempurna firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Yang saya berikan judul khotbah anugerah Tuhan. Ada 3 makna yang sangat sempurna lewat pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan tegaskan ada 3 makna. Yang pertama, Tuhan menegaskan bahwa Yesus ada di pihak kita. Tadi sangat jelas dikatakan ayat 31 bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita. Kalau Tuhan Yesus di pihak kita itu sangat sempurna. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia di pihak kita? Karena memang saking sayangnya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan Yesus di pihak kita, siapakah yang mampu melawan kita? Tidak ada. Karena kuasa iblis telah dihancurkan lewat kelahirannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, dan nanti kebangkitannya akan kita peringati. Itu pertanda bahwa Yesus telah menghancurkan musuh kita. Maka Dia mengatakan Yesus ada di pihak kita. Ini perlu ditegaskan untuk kita nikmati, kita responi dengan luas. Jangan sempit. Karena Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Dia maha kuasa. Itu harus kita nikmati saudara kasih. Harus kita tangkap dengan iman. Kalau kita sebagai negara Indonesia, sejarah saja pun kita pelajari sejarah. Kita pasti ingat semua bahwa kemerdekaan negara kita tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu saja tidak bisa lupa. Bahkan presiden kita pertama adalah Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Itu tidak bisa kita lupakan. Ini pun saudara kasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia di pihak kita. Siapakah lawan kita? Ini sangat dalam saudara kasih. Sayangnya Tuhan kepada saudara dan saya sangat dalam. Maka kalau Tuhan Yesus sudah bilang, saya di pihak kamu, siapakah lawan kamu? Kita buka dulu salah satu ayat firman Tuhan. Mazmur 18 ayat 32 dan 33. Untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu di pihak kita. Maknanya seperti apa? Kita baca bersama-sama ya. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Luar biasa. Jadi kalau kita di pihak Allah, kita dikatakan perkasa, bahkan bisa berdiri di bukit seperti rusa.
Jadi apapun masalah, apapun tantangan, Anda adalah pemenangnya. Anda adalah yang di pihaknya Tuhan Yesus. Saya di pihaknya Tuhan Yesus. Maka minggu yang lalu berbahagialah. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah apapun keadaan saudara dan saya. Sekarang ini ada virus corona yang kita anggap salah satu yang menantang kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku di pihak kamu. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Itu terbukti kalau kita baca peristiwa tentang Ayub. Ayub dibuat masalah oleh iblis, diizinkan oleh Tuhan. Tapi Ayub pemenang karena dia menyadari Allah di pihak dia, Tuhan Yesus di pihak dia. Kenapa dikatakan Allah dan Tuhan Yesus satu? Karena Tuhan Yesus mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Makanya pengalaman Ayub menjadi pengalaman kita juga menghadapi sehebat apapun masalah itu. Tapi menegaskan tadi bahwa Yesus di pihak kita. Yesus di pihak kita seluruhnya. Maka itu tangkap. Tadi saya katakan sejarah saja pun tidak boleh kita lupakan. Apalagi firman Tuhan. Itu yang pertama. Sudah ditegaskan bahwa Tuhan Yesus di pihak kita. Memberi apa? Keperkasaan. Keperkasaan. Satu lagi. Dalam Filipi pasal yang 4 ayat 13. Supaya kita menyadari seperti apa keperpihakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Coba. Tuhan Yesus memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan itu berpihak. Kalau Tuhan sudah berpihak, aduh, luar biasa. Saya yakin memang menjalani kehidupan itu berbeda-beda ya. Kita 10 atau 20 pengalamannya dengan Tuhan. Tidak bisa sama. Memang mengikut Tuhan itu luar biasa. Kalau Anda rajin baca Alkitab, bagaimana keperpihakannya Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Dia tidak pernah lalai, saudara kasih. Makanya pujian kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana dikatakan Tuhan menegaskan bahwa Yesus adalah pembela kita. Tuhan Yesus itu pembela kita. Berarti ada masalah yang kita hadapi yang harus dibela oleh Tuhan Yesus. Jadi ada masalah, setiap orang itu adalah alkitabiah. Tadi dikatakan kita bisa menderita, bisa mendapat tantangan, kelaparan, ketelanjangan, pedang. Jadi itu yang Tuhan mau membela saudara dan saya. Kalau udah Tuhan bilang membela kita, apapun masalah yang kita hadapi, kelaparan kah, penindasan kah, kesesakan kah, katakanlah virus corona sekarang ini, gak usah kita gentar, karena Tuhan Yesus mengatakan Yesus pembela kita. Waduh, kalau kita nangkap ini dengan maksimal, orang yang bisa berbahagia dalam tantangan itu dewasa rohani. Memang melakukannya itu punya proses, tidak seperti membalikkan tangan, saudara kasih. Punya proses. Kalau Anda buka di rumah 1 Raja-Raja 17, itu nggak usah dibuka di sini. Bagaimana Elia dalam menghadapi kesukaran, kelaparan, dia disuruh Tuhan ke depan Sarpat, janda di Sarpat. Sampai janda ini heran, loh, saya tinggal secuilnya tepung, kok hamba Tuhan ini minta saya dikasih bikin makan. Diminta hanya sedikit. Dan
sedikit minyak di buli-buli. Tapi Elia bilang, beri aku makan, berikan dulu roti bagi saya udah lapar ini. Tapi memang ketaatan itu saudara kasih. Ketaatan itu maka kita mengalami pembelaan Tuhan. Kita taat saudara kasih. Taat, dekat dengan Tuhan. Maka dikatakan Yohanes 15, jika firman-Ku ada di dalam engkau ada di dalam aku, minta sajalah, apa saja pun aku akan berikan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan? Karena Dia berkuasa melakukan segala perkara. Tsunami bisa terjadi, air bah bisa terjadi, gunung meletus bisa terjadi seizin Tuhan. Benar saudara kasih. Tapi Tuhan mengatakan Dia adalah pembela kita. Jadi ini perlu berpengalaman langsung. Banyak Alkitab menuliskan hamba-hamba Tuhan berpengalaman langsung bagaimana jerih payah mereka atau tantangan yang mereka hadapi dalam melayani Tuhan. Jadi identik dalam pelayanan tidak bebas dari tantangan. Tapi kita menjadi pemenang, ini hebatnya. Karena apa? Tuhan Yesus menegaskan Dia adalah pembela kita. Kita buka satu firman Tuhan, Matius 10 ayat 30 sampai 31. Bagaimana Tuhan itu pembela kita. Seperti apa Dia membela kita. Seperti apa Dia kepada kita. Matius 10 ayat 30 sampai 31. Kita baca bersama-sama yuk. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung beo. Luar biasa. Jadi rambut di kepala kita pun terhitung. Artinya Dia sangat peduli akan saya dan saudara. Karena sampai rambut saudara saya terhitung. Kalau dikatakan Mazmur 31, juga dikatakan apakah saya duduk, apakah saya berjalan, apakah saya berbaring, Tuhan mengetahui. Artinya pembelaan Tuhan itu sempurna. Maka saya terlalu percaya kalau kita menangkap firman Tuhan itu, benar dikatakan walaupun bumi bergoncang, tapi kasih Tuhan tidak pernah goncang dari hidup kita. Dia adalah pembela kita. Pembela. Saya mengalami itu 33 tahun jalan. Tantangan saya banyak saudara. Jadi saya nggak tahu tantangan saudara ada atau tidak. Kalau nggak ada tantangan itu nggak alkitabiah. Perlu dipertanyakan. Kalau Anda tidak punya masalah, nggak ada ditemukan ayatnya. Nggak ada. Nabi saja tantangannya ada, Rasul ada, Bapa kita Tuhan Yesus. Tapi Dia dikatakan Yohanes 16 ayat 33. Kita buka satu lagi. Supaya pembelaan Tuhan itu punya makna yang sempurna bagi saudara dan saya. Kita baca yuk, 2 ayat. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itulah pembelaan Tuhan. Selesai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wah, luar biasa. Selesai. Sudah selesai. Pembelaan Tuhan itu sempurna. Maka jangan pernah gentar. Kalau ada tantangan berarti di sana ada Yesus. Karena dikatakan aku telah mengalahkan dunia. Jadi tidak ada Alkitab mengatakan hamba Tuhan, jemaat Tuhan bebas dari masalah. Tapi di dalam masalah itu ada Yesus hadir sebagai pembela. Karena Dia berkuasa sudah menghancurkan iblis. Roma 16 ayat 20, Anda adalah penghancur kuasa iblis. Saya adalah penghancur kuasa iblis. Tapi berprosesnya beda-beda saudara kasih. Kalau Anda lemah, tertati-tati, datanglah tetap kepada Tuhan. Jangan pernah kita jatuh terlalu dalam.
bangkit segera karena pembela kita ada. Karena tidak ada manusia bebas dari tantangan. Karena iblis belum diikat. Iblis belum diikat. Masih diizinkan meraung-raung mencari orang yang siap ditelannya, siap ditelan. Dan yang kedua ditegaskan, Tuhan Yesus adalah pembela kita. Jangan pernah ragu ya. Jangan pernah ragu. Tadi dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Di sana dikatakan kasih Yesus tidak pernah terpisah. Artinya Tuhan Yesus menegaskan kasih Yesus itu tidak pernah terpisah dari saudara dan saya. Kekal. Kenapa dikatakan bahwa Allah itu roh dan roh itu ada dalam diri kita? Maka kasih itu kekal. Yang jelas kita mau menyadari bahwa kasih Yesus itu sempurna dan kekal. Kalau kita buka firman Tuhan Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Efesus 2 4 sampai 5. Efesus 2 4 sampai 5. Kita baca yuk. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Waduh. Jadi kasih Tuhan itu kekal. Dia bereskan semua dosa-dosa saudara dan saya. Jadi menegaskan yang kasih Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Kasih Tuhan Yesus sangat sempurna. Sempurna adanya. Sangat luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 10 kita buka dulu salah satu firman Tuhan. Kita buka satu ayat lagi. Kita baca bersama-sama. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi sempurna. Waduh, saya bahagia karena saya dibersihkan dari dosa karena kasih Tuhan. Makanya benar kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, di dalam anaknya yang tunggal, penuh kasih karunia. Jadi kalau tiga hal ini saudara kasih, kita tangkap yang pertama tadi, Tuhan Yesus adalah di pihak kita. Yang kedua menegaskan lagi, Tuhan Yesus pembela kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus kasih-Nya kekal. Kalau tiga perkara yang indah ini atau makna yang indah ini menjadi karakter, menjadi rema dalam hidup saudara dan saya, iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu dalam arti berproses dari mulai tangga pertama sampai tangga terakhir. Jadi ada prosesnya. Kalau Anda tidak mau baca Alkitab, bagaimana mau berproses? Alkitab ini adalah makanan. Maka Anda dan saya menikmati tadi penegasan Tuhan, Dia di pihak kita. Penegasan Tuhan, Dia pembela kita. Penegasan Tuhan, kasih-Nya kekal kepada kita. Itu ada di Alkitab. Makanya orang yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia paling bahagia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya dan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik saudara kasih, sebelum kita sudah ibadah ini dengan doa, saya akan umumkan bahwa gereja kita sudah ada jadwalnya. Tapi jadwal itu dikerjakan oleh hanya beberapa orang.
karena belum dimaklumkan untuk berkumpul bersama-sama. Di jadwal gereja kita sudah jelas sepanjang minggu atau sepanjang tahun 2020. Tapi kita melakukannya hanya sebagian orang, gembala sidang dan para hamba Tuhan yang bertugas. Dan kita percaya seluruhnya akan berjalan dengan baik. Ibadah kita ada doa puasa, ada doa malam, dan ada ibadah raya seperti ini. Untuk itu kita lihat jadwal kita masing-masing, tapi yang melakukannya hanya sebagian orang. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kan sudah ibadah ini, kita angkat satu pujian. Bagi Dia segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Ungkapan kami, selamanya lah kami pelaku-pelaku kehendak Tuhan Yesus. Dan firman yang sudah kami dengar Tuhan, 3 makna yang sempurna bagi kami, menegaskan bahwa Allah di pihak kami, menegaskan Allah pembela kami, menegaskan kasih Allah sempurna bagi kami. Dan 3 makna yang sempurna ini, biarlah itu menjadi iman yang hidup, iman yang dewasa dalam hidup kami, sehingga kami mengalami masing-masing, baik pribadi, baik keluarga, baik sidang jemaat GPD Sejahtera, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan lewat video YouTube GPD Sejahtera. Kami berdoa Tuhan, apapun pergumulan bangsa kami, Tuhan berkatilah bangsa kami Indonesia ini, baik pemimpin tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati Presiden kami Joko Widodo, baik juga wakilnya Kiai Maruf Amin, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT sekaligus seluruh Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. DPR, MPR seluruh Indonesia juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. TNI, Polri kami serahkan dalam seluruh Indonesia dalam tangan Tuhan, dalam mereka takut akan Tuhan. Bahkan seluruh aktivitas kami GPD Sejahtera sepanjang minggu ini Tuhan, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhanlah penolong kami, pembela kami. Tuhan Yesus bebaskan kami dari virus corona, supaya kembali Tuhan negara kami beraktivitas seperti sedia kala, sehingga ekonomi kami berjalan dengan baik, gereja Tuhan berjalan dengan baik, seluruh gereja di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan pulihkan kami Tuhan. 271 juta jiwa Indonesia, berkati kami semua Tuhan. Berkati juga Tuhan GPD seluruh Indonesia, GPD Sejahtera. Tuhan berkati Bapak, hamba-hambamu sebagai pemimpin GPD. Tuhan berkati Bapak Dr. Tampu Bolon, baik Pak Kultom, baik Pak Manur. Berkati mereka semua Tuhan dalam rumah tangga, terlebih dalam pelayanan mereka. Pendeta pengurus wilayah juga seluruhnya Tuhan berkati, baik Pendeta Marius Saragi berkati, Pendeta Muda Kesmaria berkati, dan gembala-gembala yang lain memberkati. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, jika ada yang sakit, baik Tuhan di rumah-rumah sakit, baik di rumah Tuhan, kami minta Tuhan bilur menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati pemilik gedung ini Tuhan, Operator Porus Tumea, bahkan cucu mantunya Tuhan berkati, semua security manajemen Tuhan berkati Bapak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. RT RW di sini Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan, agung selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami dah pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami untuk hormat kemuliaan-Mu. Olehnya saleh-saleh Kristus,
Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan pulanglah dan kita terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, serta pimpinan pertolongan, persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Yesus Kristus Tuhan datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selesai, kami berkati. Sampai jumpa di ibadah